Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Nama aku Widi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Aku mau nanya nih, kira-kira apa yang terlintas dalam benak teman-teman ketika mendengar kata penculikan? Mungkin akan identik dengan uang tebusan, akan tetapi berbeda dengan kasus yang akan kita bahas kali ini, yang mana kasus ini menjadi sangat-sangat besar dan sangat terkenal di seantero Eropa. Dan tanpa menunggu lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke ceritanya. Alarm berbunyi tepat pada pukul 7 pagi. Seperti biasa, Natasha melakukan aktivitas rutinnya setiap hari. Setelah bangun tidur, gadis kecil itu lalu bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Tapi ada yang berbeda dengan raut wajah Natasha pagi itu. Rupanya dia tengah bertengkar dengan ibunya. Ya, keributan-keributan kecil sudah biasa terjadi di rumah itu. Dan jika itu terjadi, biasanya Natasha akan ngambek lalu pergi ke rumah ayahnya. Orang tua Natasha sudah lama bercerai. Mungkin hal itu pula yang sering membuat emosional anak itu selalu naik turun. Setelah selesai menyiapkan perlengkapan sekolahnya, Natasha kemudian turun lalu bergegas untuk pergi ke sekolah tanpa berpamitan kepada ibunya. Langit di kota Wina, Austria pagi itu sangatlah cerah. Beberapa orang sudah mulai berlalu lalang untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian seorang gadis kecil berusia 10 tahun baru saja keluar dari rumahnya. Natasha berangkat dengan berjalan kaki. Meski jarak menuju sekolahnya terbilang cukup jauh, anak-anak di sana sudah terbiasa melakukannya. Biasanya Natasha berangkat bersama teman-temannya. Karena pagi itu dia sedikit bersitegang dengan sang ibu, maka Natasha pun kesiangan dan alhasil gadis kecil itu berangkat seorang diri. Natasha terus merenung mengapa ibunya selalu melarang dia melakukan hal-hal yang disukainya. Ibunya juga selalu sibuk bekerja hingga gadis itu sering kali merasa kesepian. Dia mulai menangis sembari memeluk tas ransel kesayangannya. Seragamnya juga sudah mulai sedikit basah. Di seberang jalan, Natasha melihat ada seorang anak kecil seusianya yang juga hendak berangkat sekolah. Tapi berbeda dengan dirinya, anak kecil itu diantarkan oleh sang ibu, sedangkan Natasha tidak. Natasha pun semakin merasa sedih. Di tengah perjalanan, Natasha mencoba sambil berlari untuk mengejar rombongan teman-temannya yang sudah jauh meninggalkannya di depan. Gadis kecil itu terus berlari agar tidak terlambat masuk kelas. Nafasnya mulai terengah-engah. Tak lama berselang, tiba-tiba ada sebuah mobil van berwarna putih yang berhenti tepat di depan Natasha. Di dalamnya ada seorang pria yang tengah menyetir. Pria itu kemudian turun dan menghampiri Natasha sembari bertanya, mengapa Natasha jalan kaki seorang diri. Gadis kecil itu tidak menjawab karena ketakutan melihat gerak-gerik sang pria yang sangat mencurigakan. Natasha kemudian berlari, namun tiba-tiba dari belakang ia disekap dan diseret oleh pria itu untuk dibawa masuk ke dalam mobil. Sontak Natasha langsung berteriak sekuat tenaga dan berusaha melawan cengkraman pria yang tak dikenalnya itu. Akan tetapi usaha gadis kecil itu sia-sia. Dan pagi itu, tanggal 22 Maret 1998, Natasha pun akhirnya diculik. Brigitta Sirni, yaitu ibu dari Natasha, mendapat telepon dari pihak sekolah yang menanyakan kenapa Natasha tidak masuk sekolah. Tentu sang ibu kaget, karena sepengetahuannya Natasha sudah berangkat sekolah sejak pagi tadi. Brigitta sempat berpikir jangan-jangan anaknya kabur dari rumah gara-gara pagi itu mereka bertengkar. Ia lalu menghubungi ayah Natasha, yaitu mantan suaminya dulu yang bernama Ludwig. Dia menanyakan apakah Natasha sedang bersamanya, dan tentu saja mantan suaminya itu bilang tidak, Natasha tidak bersamanya. Brigitta memberitahu Ludwig bahwa dia baru saja mendapat telepon dari pihak sekolah dan mengabarkan jika Natasha tidak ada di sana. Brigitta dan Ludwig pun seketika panik. Mereka kemudian mendatangi kantor polisi guna melaporkan atas hilangnya anak mereka. Brigitta juga bercerita jika pagi itu sebelum Natasha berangkat sekolah, ia sempat memarahi anaknya itu. Polisi lalu membantu menelusuri jejak Natasha serta menanyakan kepada orang-orang sekitar, barangkali ada yang melihat keberadaan Natasha. Awalnya polisi sempat mencurigai Brigitta,
karena menurut penuturan Ludwig, Brigitta dan anak gadisnya itu memang sering bertengkar. Ludwig yang juga memiliki hubungan kurang baik dengan Brigitta juga tak luput dari interogasi polisi. Akan tetapi, keduanya bisa memberikan penjelasan yang meyakinkan. Tak lama berselang setelah kabar hilangnya Natasha disebarluaskan, polisi mendapat laporan dari seorang saksi yang mengatakan jika pagi itu dia melihat ada seorang gadis kecil tengah disekap dan dipaksa masuk ke sebuah mobil van berwarna putih. Mendengar pengakuan itu, seketika orang tua Natasha langsung histeris. Mereka takut telah terjadi hal-hal yang buruk menimpa putrinya itu. Polisi langsung melakukan pencarian secara besar-besaran guna melacak seluruh warga yang memiliki mobil van berwarna putih di kota Wina. Di sisi lain, Natasha sang gadis malang itu tengah berada dalam pengaruh obat bius. Dia tak sadarkan diri. Mobil itu terus melaju dengan kencang hingga akhirnya berhenti di sebuah rumah di kawasan Austria Hilir. Seorang pria yang bernama Wolfgang Piklopil yang merupakan mantan seorang teknisi kemudian keluar dari mobil van itu lalu membawa Natasha masuk ke dalam rumah. Pria itu telah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Penculikan Natasha sudah ia susun dengan sedetail mungkin. Wolfgang yang sedikit mempunyai gangguan mental tinggal seorang diri di rumahnya yang sederhana. Di sana ia telah menyiapkan sebuah ruangan khusus di bawah tanah yang nantinya akan dijadikan tempat penyekapan bagi Natasha kampus. Ruangan itu sangatlah kecil, hanya berukuran 2x3 meter yang di dalamnya sekaligus dilengkapi toilet seadanya dengan ventilasi udara yang sangat minim. Ternyata Wolfgang telah berencana untuk menyekap Natasha dalam kurun waktu yang akan sangat lama. Namun apa kiranya motif dari penculikan tersebut? Natasha lalu diseret masuk ke dalam ruang penyekapan. Akses untuk menuju ke tempat penyekapannya benar-benar sudah ditata sedemikian rupa, dengan melewati lorong yang sangat sempit lalu menuruni beberapa anak tangga yang curam, sekaligus dilengkapi dengan beberapa pintu yang hanya bisa dibuka dari sisi luar. Wolfgang merancang desainnya sedetail mungkin agar supaya kesempatan bagi Natasha untuk melarikan diri akan sangat kecil kemungkinannya. Natasha yang masih tak sadarkan diri perlahan dia bawa melewati lorong-lorong sempit itu hingga kemudian sampailah di depan sebuah pintu kecil di ujung lorong. Di dalam kamar tersebut ia tempatkan gadis malang itu seorang diri dengan hanya beralaskan kasur tipis dan sebuah selimut yang dari awal dijadikan penutup tubuh Natasha selama perjalanan di dalam mobil. Sebelum Wolfgang meninggalkan Natasha seorang diri, tak lupa ia sediakan sepiring makanan beserta sebotol air minum di sana. Dan setelah beberapa saat, gadis kecil itu pun akhirnya terbangun. Natasha kebingungan melihat sekelilingnya. Ia bertanya-tanya, tempat apa ini? Mengapa ia bisa berada di tempat sempit itu? Natasha terus mengingat-ingat kejadian yang telah menimpanya. Matanya terbelalak tatkala ia mengingat bahwa sebelum ia tak sadarkan diri, ada seorang pria yang telah menculiknya. Seketika gadis kecil itu langsung berteriak sambil menggedor-gedor pintu guna meminta tolong. Natasha juga terus memanggil-manggil ibunya. Namun sayang, ternyata ruangan itu juga dirancang kedap suara. Sungguh malang nasib gadis kecil itu. Ia tidak pernah tahu hal apa yang akan menimpa ia selanjutnya. Natasha terus menangis sembari ketakutan. Di hari berikutnya terdengar langkah kaki dari luar. Ternyata Wolfgang datang menghampirinya untuk mengantarkan sarapan. Natasha masih ketakutan dan terus berteriak agar ia dibiarkan pulang. Karena dirasa Natasha belum bisa diajak bicara, maka pria itu kembali menutup pintunya rapat-rapat dan meninggalkan Natasha di sana. Begitulah berhari-hari yang dialami gadis malang itu. Sampai-sampai Natasha tak bisa membedakan kapan waktu siang dan waktu malam. Ventilasi yang ada di ruangan bawah tanah itu hanya berupa cerobong kecil yang nyaris tidak memantulkan sinar matahari ke dalamnya. Hari kini berganti bulan. Natasha mulai mendapatkan beberapa barang-barang yang diberikan oleh Wolfgang seperti buku-buku, radio, dan juga jam dinding, serta sebuah boneka besar. Akan tetapi dengan syarat,
Natasha harus mematuhi semua perintah dari penculiknya itu, dan jika Natasha membangkang ataupun membuat kenakalan, maka ia akan dihukum dengan tidak diberikan jatah makan untuknya. Mau tidak mau, gadis kecil itu menuruti semua perintah Wolfgang. Ia mulai rajin mencuci piring sisa makanannya. Ia juga rajin menata baju-baju kotornya ke tempat yang telah disediakan. Selama penyekapan, Wolfgang juga memberikan Natasha pelajaran membaca dan juga menulis. Dan sekali lagi, jika gadis itu patuh, maka Wolfgang akan bersikap baik padanya. Tapi jika Natasha membangkang, pria itu tak segan-segan membentak, bahkan memukuli Natasha. Setelah hampir 3 bulan sejak kasus penculikan Natasha Kampusch, orang tuanya dibantu juga oleh pihak kepolisian terus berupaya mencari keberadaan Natasha. Selama ini, belum ada hasil yang memuaskan dari upaya pencarian itu. Hingga pada suatu hari, polisi mendatangi kediaman Wolfgang sang penculik. Pria itu tercatat sebagai salah satu pemilik mobil van berwarna putih di sana. Wolfgang yang mengetahui kedatangan polisi awalnya kaget bukan main. Dia lalu menyambut polisi seolah-olah tidak tahu apa-apa. Polisi kemudian memberikan beberapa pertanyaan mengenai keberadaan Wolfgang pada tanggal 2 Maret dan sedang apa ia di hari itu. Namun sial, Wolfgang mampu mengelabui polisi dengan jawaban-jawaban yang sama sekali tidak mencurigakan. Mungkin dikarenakan lebih dari 1.000 orang pemilik mobil van berwarna putih di kota itu, sehingga polisi merasa tidak ada satu hal yang mencurigakan dari sang mantan teknisi itu. Tak lupa, polisi juga meminta izin kepada Wolfgang untuk memeriksa keadaan rumahnya. Dan sudah bisa ditebak, Wolfgang lagi-lagi telah menyamarkan akses menuju ruang penyekapan yang berada di garasinya itu dengan sangat baik. Polisi pun tak menemukan apa-apa, dan sang penculik masih terbebas hari itu. Berita mengenai hilangnya Natasha Kampusch terus disiarkan oleh berbagai media besar. Namun hingga berbulan-bulan belum juga ada kejelasan dari kasus itu. Akhirnya banyak dari masyarakat yang menduga-duga bahwa sebenarnya Natasha telah dilenyapkan oleh ibunya sendiri dengan bantuan salah satu sindikat pedofilia. Bukan tanpa alasan teori itu bisa muncul. Tak lain dikarenakan Natasha dan ibunya itu tidak pernah akur, bahkan tetangga sekeliling rumahnya pun sudah tahu akan hal itu. Mereka sering mendengar teriakan-teriakan dari dalam rumah Natasha. Tentu saja Brigitta menyangkal semua tuduhan itu. Menurutnya, hal itu mustahil ia lakukan terhadap putrinya sendiri. Meskipun mereka sering bertengkar, akan tetapi semua itu semata-mata untuk mendisiplinkan Natasha. Polisi juga tidak menindaklanjuti tuduhan itu karena minimnya bukti-bukti. Natasha kini sudah mulai frustasi. Dalam penyekapannya, gadis itu hanya bisa berkomunikasi dengan benda-benda mati. Dia sering mengajak ngobrol bonekanya seorang diri. Kini, bulan sudah berganti tahun. Natasha kecil sudah tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Dia sudah berdamai dengan nasibnya itu. Karena Natasha sudah mulai bisa dikontrol dan Wolfgang sudah merasa berhasil merusak mental dan psikis Natasha. Akhirnya setelah bertahun-tahun disekap, Natasha pun diizinkan untuk keluar dari kamarnya dan sesekali dibiarkan menghirup udara segar di pekarangan rumah. Benar saja, kondisi mental Natasha sudah benar-benar down. Bahkan untuk sekedar menaiki anak tangga pun kakinya gemetar. Juga ketika gadis itu melihat sinar matahari, dia berteriak ketakutan. Wolfgang yang melihat hal itu tentu merasa senang. Kini baginya sudah tidak perlu lagi merasa was-was untuk Natasha bisa kabur. Ketika Natasha kembali ke kamar penyekapannya, gadis itu mulai memberanikan diri untuk bertanya kepada Wolfgang, apa sebenarnya tujuan utama dari penculikannya itu. Dan setelah bertahun-tahun, Wolfgang lalu mengatakan alasannya. Sejak kecil, Wolfgang telah memimpikan untuk mempunyai seorang pendamping yang suci. Suci yang dimaksudkan adalah wanita yang masih murni dan belum terpengaruh oleh dunia modern yang penuh dengan pergaulan bebas. Natasha pun akhirnya sadar bahwa selama ini ia disekap bukan semata-mata karena uang tebusan. Gadis itu tak kuasa menahan tangis.
Dia tak pernah tahu kapan penyiksaannya ini akan segera berakhir. Setelah beberapa kali Natasha diizinkan keluar dari kamarnya, gadis itu sudah mulai bisa beradaptasi dengan dunia luar, meski hanya sebatas sekitaran rumah. Wolfgang juga mulai mengajarkan beberapa pekerjaan rumah yang nantinya harus dikerjakan oleh Natasha. Dan sebagai imbalan jika Natasha melakukan semuanya dengan benar, maka Wolfgang akan mengajak gadis itu jalan-jalan dan juga bermain ski. Tentu Natasha sangat senang mendengar hal itu. Ia pun dengan tekun mengerjakan setiap pekerjaan rumahnya. Kini, hidup Natasha sudah mulai menemukan gairahnya kembali. Kehidupannya tak lagi hanya sekedar di dalam kamar penyekapan itu. Pada ulang tahun Natasha yang ke-16, Wolfgang memberikan Natasha sebuah hadiah, yaitu mengajaknya bermain ski. Itu adalah pertama kalinya dalam hidup Natasha bisa menikmati liburan di alam bebas. Perasaan senang sekaligus haru menyelimutinya. Di tengah perjalanan, Wolfgang mengingatkan kepada Natasha bahwa selama mereka bermain ski, Natasha dilarang keras untuk berkomunikasi dengan siapapun di sana. Bahkan ketika gadis itu hendak pergi ke toilet, Wolfgang akan tetap membuntutinya dan akan menunggu di depan pintu. Benar-benar tidak ada celah bagi gadis itu untuk berupaya melarikan diri ataupun sekedar meminta pertolongan kepada orang-orang di sana. Hingga akhirnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2006, nasib gadis malang itu akan berubah selamanya. Siang itu, seperti biasa Natasha tengah membantu Wolfgang Prikopil membersihkan halaman rumah dan juga membersihkan mobilnya. Mereka berdua sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ketika Natasha sedang membersihkan jok mobil berwarna putih itu, seketika Natasha langsung mengingat kembali saat pertama kali ia disekap dan diseret masuk ke dalam mobil itu. Amarahnya seketika memuncak. Betapa pedih penyiksaan selama 8 tahun yang sudah ia alami ini. Ia lalu menoleh ke sisi pagar yang tak dikunci. Gadis itu hendak mengakhiri semua penderitaannya. Lalu benar saja, ketika ia melihat Wolfgang sedang berada di dalam garasi dan tengah sibuk dengan pembicaraan dalam teleponnya. Dengan sekuat tenaga gadis itu berlari sekencang-kencangnya. Ia sudah tidak peduli lagi dengan semua ancaman laki-laki itu. Natasha terus berlari menuju sebuah rumah di ujung jalan. Di sana ia melihat ada seorang ibu-ibu tua yang sedang menyapu halaman. Seketika Natasha langsung meminta tolong dengan raut wajahnya yang masih ketakutan. Untunglah sang ibu-ibu tadi mau menolong Natasha dan membawanya masuk ke dalam rumah. Wanita itu lalu menghubungi kantor polisi guna melaporkan apa yang telah ia lihat. Dengan cepat polisi langsung menuju rumah sang wanita tua dan melihat keadaan Natasha di sana. Setelah Natasha menceritakan semua kisah kelamnya, polisi langsung membawa gadis itu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Karena Natasha terlihat sangat lemah dan tubuhnya juga terlihat sangat kurus. Di sisi lain, Wolfgang yang mengetahui Natasha telah kabur langsung seketika itu mencarinya. Dia berteriak-teriak seperti orang gila. Wolfgang tak terima jika tawanannya yang telah ia rawat selama 8 tahun kini menghilang. Dia terus berlari ke sana kemari sambil meneriaki nama gadis itu, dan sudah pasti usahanya itu kini sia-sia karena Natasha sudah berada di tempat yang aman. Setelah Natasha selesai menjalani perawatan, gadis itu lalu dibawa ke kantor polisi dan di sana kemudian ia dipertemukan untuk pertama kalinya selama 8 tahun dengan orang tuanya. Suasana haru seketika langsung menyelimuti saat itu. Sang ibu tak pernah menyangka jika keajaiban ini bisa terjadi. Dia bahkan sudah nyaris putus asa karena usahanya selama 8 tahun tak pernah membuahkan hasil. Kini, Natasha Kampusch sudah bisa kembali kepada orang tuanya dan menikmati kebebasan yang telah lama ia impikan. Seketika berita mengenai ditemukannya Natasha langsung menjadi sangat besar. Berbagai media berlomba-lomba untuk mewawancarainya. Akan tetapi Natasha masih syok dan belum bersedia mengatakan apapun kecuali hanya kepada polisi. Polisi juga langsung bergerak cepat guna menangkap sang pelaku penculikan. Akan tetapi, Wolfgang yang telah mengetahui jika Natasha sudah kembali kepada keluarganya langsung berteriak dan mengamuk. Ia sudah merasa tak berguna lagi hidup tanpa Natasha.
Hingga belum sempat bagi polisi untuk menangkapnya, laki-laki itu sudah berlari menuju sebuah rel kereta api, lalu menabrakkan dirinya ke kereta api yang sedang melaju dengan kencang. Seketika pria itu pun tewas. Dilaporkan bahwa sesaat setelah Natasha menerima laporan bahwa penculiknya sudah tewas, gadis itu langsung menangis. Sekarang, Natasha Kampusch sudah menjalani hidup normal. Dia mulai sering diundang ke stasiun TV. Dan kisah dari pengalaman hidupnya itu kemudian ia tuangkan dalam sebuah buku. Hingga pada tahun 2013, kisahnya itu lalu diangkat ke dalam sebuah film yang berjudul 3096 Days. Sangat berbeda dengan kasus-kasus yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang mana di kasus kali ini berakhir dengan happy ending. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari kasus ini. Dan jika teman-teman suka dengan videonya, tinggal subscribe aja. Nama aku Widi. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.